Kecelakaan melibatkan 3 kendaraan terjadi di tol Surabaya-Mojokerto pada Minggu 13 Maret kemarin. Sebuah mobil Elf terguling setelah gagal menyalip salah satu kendaraan lain. Akibatnya belasan orang luka-luka dalam insiden ini. Terkait kecelakaan ini, rekan jurnalis kami dari Tribun Jatim, Luhur Pambudi akan melaporkan selengkapnya. Silahkan rekan Luhur. Oke, siang Dea. Jadi untuk insiden tabrakan melibatkan 3 kendaraan di tol Surabaya-Mojokerto atau biasa disebut tol Sumo, kilometer 714.400 jalur A, Minggu 13 Maret 2022. Kemarin dikabarkan 4 orang mengalami luka berat dan 12 orang lainnya mengalami luka ringan. 16 orang termasuk sopir yang menjadi korban kecelakaan itu berada di dalam mobil minibus Elf bernomor B7606 SP yang merupakan rombongan berasal dari Jakarta dengan tujuan Madura. Untuk korban luka dan korban luka ringan dan luka berat, kemarin informasi dari pihak kepolisian sudah langsung dievakuasi dan menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah terdekat di kawasan Kabupaten Mojokerto untuk wilayah hukum TKP kejadiannya. Kemudian mobil Elf berwarna silver tersebut terlibat tabrakan dengan 2 mobil lainnya yang melaju searah, yakni dengan mobil Hiace bernopol DK 7122 AH yang dikemudikan oleh Muhammad Afif warga Sumeneb dan sebuah bus bernopol AE 7309 UP yang dikemudikan oleh Niko Kristanto warga Madiun. Dan kedua sopir di 2 kendaraan tersebut dikabarkan selamat, tidak mengalami luka sama sekali. Dan berdasarkan keterangan dari Kepala Satuan PJR di Lantas Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi di Sumberadi, kecelakaan tersebut melibatkan 3 kendaraan itu bermula dari saat Elf melaju dari arah Jakarta menuju Madura di di tol Sumo atau tol Surabaya Mojokerto itu, dan setibanya di kilometer 714.400 jalur A, mobil Hiace bermanuver untuk mendahului kendaraan Hiace yang berada di jalur lambat, berusaha untuk mendahului kendaraan Hiace, namun ketika hendak melebihi atau melampaui bodi kendaraan Hiace, ternyata justru mobil Elf tersebut mengalami senggolan sedikit pada bagian depan bodi kendaraan di depannya. Hiace itu gagal untuk mendahului, dan ketika sopir berusaha untuk membanting setir ke kanan ya untuk menyeimbangkan kondisi laju mobil yang saat itu habis berbenturan dalam keadaan tidak seimbang, ternyata malah belok ke kanan, justru malah akhirnya menghantam kendaraan lain, yakni bus besar yang dalam keadaan kosong yang dikemudikan oleh Niko Kristanto. Dan akibat 2 senggolan manuver yang berujung senggolan dengan 2 kendaraan tersebut mengakibatkan kendaraan Elf tersebut akhirnya terguling. Jadi korban luka itu diakibatkan karena kondisi mobil Elf saat itu langsung terguling dan beberapa luka mengalami goncangan tergencet bagian mobil ya. Kemudian berdasarkan hasil analisis dan yang diperoleh dari pihak kepolisian melalui hasil olah TKP dan menggali informasi pada para saksi yang selamat, menduga kecelakaan tersebut disebabkan karena pengemudi mobil Elf yang kurang konsentrasi, kurang memperhatikan mekanisme keselamatan ketika bermanuver mendahului kendaraan yang di depannya. Diduga memang itu ya, jadi kurang konsentrasi untuk mengantisipasi ketika hendak bermanuver mendahului kendaraan. Dan untuk kami sampaikan kembali, korban jiwa tidak ada atau meninggal tidak ada sampai sekarang, dan korban luka berat dikabarkan ada 4 orang dan 12 orang lainnya dikabarkan mengalami luka ringan. Saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit umum daerah yang ada di kawasan Kabupaten Mojokerto. Semacam itu dia yang bisa kami laporkan mengenai insiden tabrakan yang ada di tol Surabaya Mojokerto. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali rekan Luhur Pambudi untuk laporan Anda dari Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.